Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para alim ulama yang kami muliakan, para asatidzah yang kami banggakan, perkenalkan nama saya Abdan Najibudillah dari kelas 9A Kasus Muntaas Miftahul Ulum Mutlaq Madinah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang istinja dalam kitab Bulughul Hadithul Qorib karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Di sana diterangkan bahwa al-istinja huwa minnatu tusai aibotobbu. Kata-kata istinja itu dari kata tusai'a atau aibotobbu yang artinya aku mengutus. Karena mustanjia yang ta'u bil ada an-nafsi wajibun min urujil qawli wal qa'idin bil ma'i awil hajat wa ma'fi ma'nau min urujil bikin tahirin qaliin gairin mu'min. Karena apa istinja sama dengan menutup sesuatu? Karena seakan-akan orang yang melakukan istinja itu telah memutus kotoran tersebut dengan cara menggunakan batu atau air. Hukum istinja adalah wajib dilakukan sebab keluarnya air kencing atau air besar. Dengan menggunakan air atau batu dengan barang yang sama dengan batu, yaitu seperti meja, kursi, peci, baju, sarung, dan sempak yang tidak dimuliakan oleh syariat. Yang dimuliakan oleh syariat adalah seperti buku, kitab, dan majalah yang ada materinya. Jadi istinja itu dilakukan dengan air atau batu, atau juga dengan benda yang sama seperti batu, namun bendanya harus suci dari najis. Bukan berarti sembarang benda keras bisa dijadikan istinja. Walakin al-afdalu ayyan dia awalan bil ajari summa yasbura samiyan bil na'i. Akan tetapi yang lebih utama adalah yang pertama dengan menggunakan batu, kemudian yang kedua dengan menggunakan air. Wal wajibu salah satu mas'adir walau bisalah satin atrofiyah hajarin wahidin. Dan yang wajib ketika istinja dengan menggunakan batu adalah 3 kali usapan walaupun dengan satu batu. Jadi batu itu ada yang bentuknya beberapa sudut. Antara sudut yang batu dibuat membersihkan dalam istinja, kemudian kita cari sudut yang lain yang belum kotor untuk digunakan untuk istinja. Wayasulu ayat tasara al-mustanji alal ma'i au ala salasati ahjarin muqabina al-alu'in asolat ya. Bagi orang-orang yang beristinja diperbolehkan hanya menggunakan air atau 3 batu yang digunakan untuk membersihkan tempat najis. Jika tempat tersebut sudah bersih dengan 3 batu, wa illa zala alaiha hatta yunqah. Tapi jika tersebut belum bersih, maka ditambah usapannya hingga tempat kotoran tersebut menjadi bersih.
3 kali. Fa'idha aradal iktisara ala ahadima falma'u afdalu li'annahu yuzilu ainan najasati wa asarha. Ketika seseorang yang ingin menggunakan satunya, maka yang lebih utama adalah menggunakan air, karena air bisa menghilangkan najis beserta bekas-bekasnya. Wasartul ijza'il istinja'i bil ajali Allah yahifa al-narju an-najasu walayya tahilla an-mahalli uruji walayya alaihi najasu ahurun an-nabiyu anhu. Dalam istinja menggunakan batu itu bisa mencukupi adalah najis yang keluar belum kering dan tidak berbeda dari tempat keluarnya dan tidak kena najis lain yang tidak habis. Lain bapak sakumin dalika ta'ayyanal ma'u. Jika salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka harus istinja menggunakan air. Jadi istinja yang diharuskan menggunakan air yaitu jika istinja yang keluar belum kering, karena jika sudah kering sulit untuk dihilangkan dengan batu. Kemudian yang kedua, kotoran dan najis tersebut tidak berbeda dari tempat keluarnya najis, karena jika berbeda tempat pasti akan memerlukan banyak batu dan kesulitan untuk mencarinya. Maka hal ini jika kotorannya orang yang diri, dan yang ketiga yaitu kotoran sudah dibersihkan, sudah bersih namun masih ada najis selain kotoran tersebut, itu juga menyusahkan dan sebaiknya menggunakan air. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk selamanya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya meminta maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah